Baik, mungkin sementara karena memang jaringannya dari MC sedang bermasalah, mungkin bisa kita lanjutkan untuk kegiatan ngopi inspirasi pada sore hari ini. Mungkin mari kita sapa terlebih dahulu Gus Abrang. Assalamualaikum Gus Abrang. Waalaikumsalam, Mas. Waalaikumsalam. Oke, oke. Bagaimana kabarnya Gus Abrang? Masih sehat, Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, untuk sesi selanjutnya yaitu sesi materi dari yang terhormat Gus Abrang. Kepada Gus Abrang kami persilakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, jangan pergi dulu, Mas. Saya pengen nanya ini soalnya juga. Em, materi ini, kita ngomong Islam beririsan dengan mahasiswa, berarti aspek Islam yang paling kuat adalah intelektualnya. Berarti Islam adalah satu-satunya agama yang memang ngajak berpikir secara keras. Ayo mikir, ayo mikir. Itu sangat jelas di Islam. Saya belajar beberapa agama yang lain, memang ada dorongan seperti itu, tapi dorongan yang paling kuat dalam Islam adalah dorongan untuk mengajak kita berpikir. Nah, apa namanya, irisan dengan mahasiswa ini jadi sangat, apa namanya, strategis, karena mahasiswa juga seharusnya waktunya berpikir, apa waktunya untuk menggali ilmu, memproses, dan tidak hanya menerima dengan mentah-mentah saja. Nah, ini saya sebenarnya pengen nanya ini sama Mas Moderator ini. Menakar perkembangan dakwah Islam dalam stereotip kearifan berbudaya masyarakat. Karena setiap kata yang pilih dalam satu kalimat itu pasti mengandung mak. Pertanyaan saya pada dua kata di sini. Ada menakar dan ada stereotip kearifan berbudaya. Maksudnya gimana nih Mas? Biar saya tidak off ngomongnya, biar saya tepat ngomongnya. Karena setelah itu ada poin pembahasannya tentang penyebaran Islam dan seterusnya. Nah, ini menakar nih gimana? Menakar sama stereotip itu maksudnya gimana? Tolong saya dijelasin. Ini semua teman-teman mahasiswa, kita harus berani diskusi gini, jangan jangan mangsa kuping aja. Ayo Mas, mana tadi? Halo, Baik, teman-teman TS. iya Gus, halo. Baik, mungkin izin menjawab ya Gus terkait dengan kata-kata menakar dan stereotip. Nah, kalau kita berbicara tentang menakar, bahwa itu seberapa ukuran kita dalam memahami perkembangan dakwah Islam itu sendiri dan stereotip kearifan berbudaya masyarakat. Jadi kalau stereotip itu berhubungan dengan uh, berhubungan dengan ini pandangan terhadap kearifan berbudaya masyarakat di Indonesia itu sendiri dalam mengaplikasikannya untuk dakwah Islam itu sendiri, kurang lebih seperti itu. Oke, nggak apa-apa Mas, ya ini diskusi nih, biar biar nanti kita tepat ngobrolnya. Gini, setiap kita ngobrol itu ada implisit yang kita pahami bersama sebagai fondasi untuk ngobrol. Oke ya. Jadi tidak semua yang kita pahami kita eksplisitkan. Salah satunya contohnya gini, menakar. Menakar itu ada implisit yang harus kita apa yang harus kita setujui dulu. Menakar itu pakai ukuran apa? Siapa yang menakar? Pakai standar apa? Baik, buruk, oh baik banget dan seterusnya. Itu pakai parameter yang mana? Karena tidak mungkin kita menakar tanpa unit. Takaran ada kilogram. Menakar badan stereotip, saya nggak paham apa namanya definisi Anda tentang kalimat stereotip. Karena stereotip itu maknanya sepemahaman saya tidak seperti yang Anda katakan. Tapi coba jelaskan. Apa stereotip budaya Indonesia? Baik, mungkin izin menjawab untuk stereotip. Jadi stereotip itu mungkin berhubungan dengan ini ya, berhubungan dengan pandangan-pandangan atau eh, bagaimana orang itu memandang terhadap kebudayaan yang ada di Indonesia itu sendiri. Stereotip itu artinya adalah simplifikasi terhadap sebuah konsep yang dipaham, yang dianggap benar bersama.
ada konsep simplifikasinya dalam kata stereotype. Jadi budaya Indonesia dan kearifan yang banyak bermacam-macam ini disimplifikasi menjadi punya garis merahnya. Kalau Anda ngomong stereotype berarti. Maksud Anda stereotipnya di mana nih dari budaya Indonesianya yang banyak ini? Stereotip, paham maksud saya nggak? Ya, stereotip bukan pandangan. Stereotip ada simplifikasi pandangan terhadap sebuah konsep yang disetujui bersama. Tanpa ada, karena simplifikasi jadi dia pasti mengandung mismis, mengandung ketidaktepatan karena dia simplifikasi, sehingga disebut sebagai stereotip. Jadi gimana nih? Nanti kita lanjut, tenang aja. Menakar perkembangan dakwah Islam dalam stereotip kearifan ini terus terang sangat susah memahami. Menakar perkembangan dakwah Islam, oke. Kita potret perkembangan dakwah Islam dalam stereotip kearifan berbudaya masyarakat. Ini maksudnya apa? Yang tertinggal dalam budaya masyarakat, yang terrefleksi dari budaya masyarakat yang kita lakukan. Oke, maksudnya stereotip ini maksudnya gimana? Ini biar saya paham. Sekali lagi aja, saya bisa ngomong. Baik, mungkin izin menjawab ya, Gus. Nah, untuk stereotip yang kita usung di sini adalah stereotip secara umum. Jadi, bagaimana kita mengkolaborasikan antara kebudayaan lokal dan kita masukkan untuk dakwah-dakwah di dalam Islam itu sendiri. Mungkin seperti itu. Oke lah, oke saya tak ngobrol. Monggo dibahas lagi itu apa sama apa namanya nanti bahas diksinya karena pemilihan diksi itu sangat penting. Kita berkali-kali ngomong sangat hati-hati sama pilihan kata karena pilihan kata punya konsekuensi yang panjang. Dan kita hari ini tidak akan ngomong klise karena klise itu nggak enak klise itu. Klise itu artinya kita tidak nambah sesuatu dalam pembicaraan. Kita ngobrol yang berpikir aja karena ini teman-teman mahasiswa. Jadi kalau Anda mengharap saya tausiah seperti Ustadz, Anda akan kecewa. Jadi saya harap hari ini sisi Islam yang kita bawa adalah cara berpikir dan analisa. Didorong oleh Islam juga. Oke, kita ngomongin ada beberapa poin pembahasan yang diberikan kepada saya. Sekarang bagaimana proses penyebaran Islam di Indonesia? Ini kalau Anda ngomong stereotype, story yang kita dengarkan, perkembangannya adalah ngomongnya didatang dari pedagang Gujarat, banyak yang ngomong juga datang dari kultur Yaman, ada yang ngomong langsung dari Arab, ada beberapa teori yang mengatakan bagaimana masuknya Islam ke Indonesia. Tapi yang ingin saya bahas bukan proses masuk Islamnya, bagaimana dikenalnya Islam di Indonesia. Pertanyaannya adalah bagaimana ada sebuah budaya dan ilmu baru bisa terserap, terakulturasi oleh budaya yang sudah ada. Itu tidak mudah. Mari kita refleksikan sebentar. Di sini yang pecinta K-pop siapa? Tidak ada nabinya K-pop, tidak ada ajarannya, tapi kemudian dia budayanya menyebar begitu luas dan dia sampai punya etos tertentu dengan army misalnya dan segala macam lah. Itu mereka punya set rule sendiri, yang itu artinya bahwa dalam setiap penyebaran kultur itu terjadi penyerapan oleh yang disebar, jadi terjadi akulturasi di situ. Islam bagaimana bisa berakulturasi? Kita coba, ini mahasiswa ya, makanya saya berani ngajak agak ke dalam sini. Coba kita agak turun sedikit pada proses dalam manusia. Apa yang kamu ingat, apa yang kamu serap dalam hidupmu? Simple, sederhana. Yang kamu ingat adalah hal-hal yang berguna untukmu. Ini pada pelajaran psikologi ada, pada pelajaran neuroscience ada. Kalau menurut Anda tidak berguna, ilmu atau pengalaman yang Anda alami akan Anda lupakan. Jadi kalau Anda belajar setelah ujian lupa, berarti ilmunya memang belum pernah dipakai. Kalau ilmunya dipakai, Anda pasti akan ingat. Kenapa ingat? Karena dia berguna untuk memecahkan masalah. Manusia bawah sadar itu mengingat hal-hal yang berguna untuk memecahkan masalah. Kalau melihat pada proses ini, bisa dipastikan datang dari manapun Islam, dia bisa diakulturasi karena konsep Islam memecahkan masalah, bukan bikin masalah. Entah masalah ekonomi, entah masalah psikologi, entah masalah ketenangan hati, entah masalah whatever masalah lah. Tapi bukan Islam, orang yang menjadi representasi dari Islam, orang yang memeluk agama Islam, belum tentu semua pemeluk agama Islam representasi dari Islam. Ada yang
pakai peci, kelihatan alim dan seterusnya, tapi perilakunya tidak seperti ajaran Islam ada juga. Jadi masuknya informasi Islam ke Indonesia terus kemudian bisa diserap dan diakulturasi, syarat pertamanya adalah orang yang menjadi representasi dari Islam punya manfaat terhadap masyarakat, punya manfaat terhadap orang-orang sekitarnya, sehingga masyarakat ingat siapa dia, ingat apa yang dia lakukan. Terus kemudian ada pertanyaan berikutnya, kenapa kamu melakukan ini, kenapa kamu melakukan itu, dan seterusnya. Dan kemudian terjadilah diskusi yang kita sebut sebagai dakwah. Karena tidak ada dakwah yang tiba-tiba datang terus ceramah, nggak akan ada yang mau mendengarkan. Ngapain kamu tiba-tiba datang ke ceramah seolah-olah membawa kebenaran yang paling benar yang kita lakukan selama ini salah. Coba Anda membayangkan sebagai sebuah kultur kan gitu. Ada orang tiba-tiba datang dan menyalahkan Anda membawa sesuatu yang baru, pasti tidak akan terima. Masuknya pasti tidak dengan cara seperti itu. Masuknya dengan kamu menjadi part dari masyarakat, part dari society, kamu menjadi berguna, kamu dirindukan, dan orang bertanya kenapa kamu menjadi orang yang sangat berguna, menjadi orang yang sangat baik. Kemudian dakwah terjadi, kemudian diskusi terjadi, kemudian ilmu terjadi. Jadi tidak mungkin orang yang memang tidak paham Islam benar-benar bisa menjadi pendakwah, yang bisa menjadinya penceramah. Penceramah tidak selalu menjadi pelaku dari ilmunya, dia hanya bisa ngomong dan pintar. Banyak ilmu bukan berarti pelaku ilmu tersebut. Nah, menurut saya untuk Islam bisa masuk ke Indonesia dengan damai, nomor satu dia memecahkan masalah, bukan memaksakan kehendak. Itu yang paling penting garis bawahi. Kemudian saya beranjak ke poin nomor 2. Bagaimana perbedaan kondisi masyarakat Indonesia sebelum dan sesudah masuknya Islam? Ini sekali lagi saya garis bawahi, saya mengajak berpikir kritis. Hati-hati jangan sampai terjebak pada politik identitas. Kamu Islam itu, Islam adalah jalanmu, bukan kamu kemudian identitasnya harus nanti kita bahas lebih dalam lagi daripada salah paham. Saya ingin bahas itu dulu. Keadaan sebelum Islam masuk di Indonesia. Kita tahu sendiri peradaban yang meninggalkan banyak candi-candi dan seterusnya itu datang sebelum Islam. Berarti jangan dibayangkan bahwa sebelum itu tidak ada ilmu pengetahuan. Jangan dibayangkan saat sebelum Islam datang belum ada kebijaksanaan. Semua ada pada wajah yang berbeda. Bahkan sepemahaman saya belajar dari salah satu dosen FIB di UGM itu, dia mengatakan bahwa pesantren itu juga adopsi dari yang disebut sebagai asram. Asram adalah pusat pendidikan sebelum Islam, pra-Islam. Itu tempat berkumpulnya budaya, teknologi, riset, dan seterusnya. Apa artinya asram? Asram artinya adalah tempat untuk melelahkan diri. Melelahkan diri. Kamu lelah, nyangkul, lelah belajar, lelah apapun, terserah, yang penting di asram itu adalah tempat untuk melelahkan diri. Jadi asal batik lahirnya di situ, konsep-konsep, buku-buku besar dan seterusnya lahirnya di situ. Terus kemudian Islam masuk, sentra-sentra informasi itu kemudian dikonversi menjadi pesantren. Jadi jangan membayangkan bahwa minat dulu mati ilanur benar-benar dari kegelapan terus kemudian cahaya menerangkan. Ya, saya paham klise-klise itu, tapi kita berpikir kritis. Tidak ada peradaban yang langsung loncat. Peradaban itu gradasi pasti. Follower tidak langsung 1000, masih melalui 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ada gradasinya di situ. Nah, peradaban juga seperti itu. Untuk bisa menerima Islam juga harus sampai pada tingkat pemahaman tertentu sebelumnya. Dan seperti kita ketahui sendiri, para wali tidak 100% menegasikan kultur sebelumnya. Kenapa? Karena kultur itu hanya ekspresi. Kalau kita bisa melihat intensi di balik ekspresi tersebut, kita bisa tahu apakah itu berlawanan dengan Islam atau tidak. Kadang-kadang ekspresinya berbeda, tapi intensinya sama persis. Ada orang intensinya pengen berterima kasih pada Tuhan, pengen kenal sama Tuhan, tapi dengan cara duduk di dalam gua. Enggak 100% salah. Kalau kamu menyalahkan 100%, kamu termasuk menyalahkan intensinya dia pengen dekat sama Tuhan, pengen paham Tuhan, pengen menggunakan apa yang dia ketahui untuk memahami Tuhan. Nah, kebijaksanaan para wali yang jarang kita temukan saat ini adalah hal-hal yang seperti itu. Bagaimana bisa memisah antara intensi dan ekspresi. Bagaimana bisa memilah masa lalu, masa sekarang. Bisa memilah bahwa orang itu dalam perjalanan atau sudah mencapai ujungnya dan seterusnya. Jadi dakwah tidak mudah.
Dakwah tidak sesederhana kamu tahu satu ayat dan merasa paling tahu di dunia. Itu sangat-sangat penyakit sekarang ini. Dakwah terbaik adalah orang tertarik karena melihat dirimu apa adanya, bukan karena polesan-polesan di wajahmu atau polesan-polesan di mulutmu. Memang mengalami kamu sebagai seseorang yang memang patut untuk diikuti, patut untuk belajar dari. Nah, itu menurut saya dakwah yang sebenarnya. Karena gini juga, sahabat, misalnya saya refleksikan ke Islam. Islam saja tidak pernah mengajak kamu untuk percaya sama Tuhan. Ada yang Islam tidak mengajak kamu percaya sama Tuhan. Islam mengajak kamu untuk bersaksi kepada Tuhan. Saksi itu bukan hanya akal. Saksi itu seluruh eksistensi badannya bersaksi. Tidak ada Tuhan selain Allah dan seterusnya itu ya, syahadat itu. Bukan percaya, bersaksi loh. Artinya dakwah pun juga datang dari kesaksian hidup. Bukan hanya datang dari kepercayaan ilmu yang ada di kepala. Orang yang tidak melakukan sesuatu dan kemudian berani berdakwah sangat harus hati-hati. Katakan yang memang kamu sudah pernah alami, katakan yang memang sudah kamu benar-benar teskan dengan dirimu sendiri. Jangan ngajari orang lain sesuatu yang belum kamu makan sendiri. Jangan nawari makanan kepada orang yang belum kamu tes sendiri, siapa tahu beracun. Ya gitulah. Nah, ini benar-benar dilakukan oleh para wali. Proses wali untuk bisa berdakwah dan seterusnya itu tidak hanya mengalami ilmu yang banyak, tapi juga mengalami pengalaman hidup yang luar biasa banyak untuk bisa memancar benar-benar ilmunya, untuk bisa memancar benar-benar kebijaksanaannya. Tidak sesederhana, mohon maaflah dengan ladang dari dunia internet yang sangat mudah sekarang, siapa orang bisa ngomong berdakwah saat itu. Nah, saat itu sangat-sangat tidak mudah untuk bisa ngomong berani berdakwah, karena dia harus menghadapi berbagai macam orang. Kalau misalnya awal-awal Islamnya di Indonesia harus menghadapi kesaktian, harus menghadapi orang-orang yang bisa terbang, harus menghadapi beberapa ritual-ritual. Ada ritual yang sama sekali dilarang, ada ritual yang boleh diteruskan kan gitu. Ini tadi milahnya gimana? Saya pernah seminar agak panjang gitu di, di mana ya? Di Jawa Timur tentang Pojok Agung apa ya? Itu kita seminar panjang tentang pertanyaan ini. Kenapa wali membolehkan ritual A atau kultur A diteruskan dan ritual B, kultur B dihentikan? Kenapa sebabnya? Karena kalau dilihat dua-duanya tidak ada dalam ajaran Islam sebagai ekspresi, tapi dalam Islam sebagai nilai, itu beda lagi. Nah, itu yang saya jawab seperti itu. Kalau Anda ngomong dakwah, Anda harus bisa membedakan antara intensi sama ekspresi. Kalau sudah bisa membedakan itu, nanti lebar, nanti skalanya membesar. Intensi dan ekspresi dari 1 orang, 10 orang, ataupun satu masyarakat. Nah, level wali adalah mampu melihat itu dalam level satu masyarakat. Kadang-kadang kita melihat, yang paling bisa kita lakukan, coba kita melihat membedakan intensi sama ekspresi anak kecil. Maunya nyapu lantai, tapi tangannya nggak bisa, malah tambah kotor, nggak tambah bersih. Maunya membantu masak, tapi malah membahayakan dirinya, ekspresinya. Pengennya gini, tapi badannya belum mampu. Banyak hal yang seperti itu dalam hidup, selain cuma urusan skill, kemampuannya, urusan akal, urusan kegayuan hati, intensinya ke sana, tapi belum mampu. Seperti anak kecil itu. Nah, di sini tuh, para wali itu bersedia untuk mengasuh orang-orang yang sedang seperti anak kecil itu untuk berjalan. Nah, saat ini bedanya adalah dakwah itu seperti menghakimi, bukan mengasuh. Anak kecil kok dihakimi, orang sedang perjalanan kok dihakimi. Itu diasuh. Metode penghakiman itu menjadikan Islam harus masuk lewat peperangan karena ada clash di situ. Tapi dengan metode pengasuhan, Islam jadi masuk dengan kasih sayang. Kalau mau lihat perbedaan utama kenapa masuk di Indonesia dan di Indonesia menjadi sangat damai, karena para pembawa Islam masuk dengan kepengasuhan. Dirinya sudah dewasa dengan Islam, sehingga ketika berinteraksi dengan orang lain jadinya adalah pengasuh. Dan sepemahaman saya, orang lebih suka diasuh daripada diajak perang kan gitu. Jadi Islam berkembang relatif cepat di Indonesia. Itu kalau Anda lihat time frame-nya juga agak aneh, tapi nggak dibahas di sini ya. Agak aneh maksudnya karena flip-nya itu sangat cepat dibandingkan sejarah dimanapun. Bukan hanya Islam, itu perbandingan flip
kulturnya. Oke, bagaimana menyikapi masyarakat? Ini pertanyaan yang klise menurut saya, karena pilihan katanya tidak disertai dengan asumsi di belakangnya. Menentang Islam, yang ditentang apanya sih? Orangnya, orang Islamnya, atau ajarannya, atau memang dia berbeda yang kamu anggap menentang? Sebenarnya dia tidak menentang, hanya berbeda. Atau memang siapa? Apakah ini terjadi clash, ataukah terjadi perbedaan? Ini harus digaris bawahi benar-benar ini. Kita harus tahu positioningnya jelas. Masyarakat yang menentang agama Islam itu gimana? Nggak boleh sholat, atau karena agama Islam itu jalan, dia tidak hidup, tidak bisa ditentang. Mohon maaf ya, agama Islam, Al-Quran itu sebuah nilai, sebuah value, sebuah jalan. Jalan itu nggak ada yang tentang. Mau tentang jalan tol, gimana caranya? Ada ya ada, sudah. Mau tentang. Yang bisa ditentang adalah orang dan orang. Satu orang sama orang lain. Pemeluk agama Islam ditentang oleh pemeluk agama lain, oke. Tapi kebanyakan sepemahaman saya, coba Anda track di mana saja. 90% pertentangan itu bukan karena agama, bukan karena kepercayaan. 90% pertentangan itu karena kepentingan. Agamanya digunakan sebagai kendaraan agar kamu bisa ikut rally, membela si A, bukan si B. Si A akan menggunakan persamaan agama untuk menarik dukungan. Si A akan menggunakan persamaan suku untuk menarik dukungan. Akan menggunakan kesamaan profesi untuk menarik dukungan. Whatever. Tapi intinya hampir semua pertentangan itu akarnya kepentingan. Bukan akarnya bukan agama. Nggak ada agama yang ngajak menentang agama lain. Bahwa perbedaan dan kemudian dicari rekonsiliasinya, ada informasi berbeda, no problem. Karena informasi berbeda tidak berarti apa-apa kalau manusia tidak mengaksikannya. Jangan lupa agennya selalu manusia. Berpikir, agennya selalu manusia. Semua ilmu, semua jalan, semua informasi tidak menjadi apa-apa sebelum dimasukkan ke dalam agen yang namanya manusia. Dan karena manusia adalah makhluk dengan sifat knowledge, pengetahuan yang tidak komplit, incomplete knowledge. Manusia tidak pernah komplit knowledge. Sehingga dia punya kemungkinan untuk tabrakan satu sama lain. Apa yang membuat tabrakan satu sama lain? Karena kepentingan. Kalau tidak ada kepentingannya, mesti milih minggir. Kalau mau tabrakan, mau sakit, mau keluar tenaga, berarti masing-masing punya kepentingan terhadap output dari yang diributkan tersebut. Ayo kita bahas lagi. Coba di track mana sih yang benar-benar benci Islam? Yang gini, yang bakar-bakar Quran, yang apa? Mereka tidak cukup paham Islam untuk bisa benci sama Islam. Mereka mendengar Islam dari berita-berita yang memang tidak merepresentasikan Islam. Seperti saya punya teman juga di Amerika, di luar negeri misalnya gitu, yang dia memandang Islam sangat negatif karena dia melihat ISIS sebagai representasi dari Islam. Itu kan menyedihkan. Islam dan pelakunya beda loh. Seperti intensi dan ekspresi. Islam dan pelakunya beda. Islamnya itu sempurna, pelakunya tidak sempurna walaupun dia mengaku sempurna. Pelakunya mengaku pakai senjata kesempurnaan agamanya untuk menunjukkan bahwa dirinya juga baik. Nah, ini yang berbahaya. Ketika teman saya memotret Islam dari ISIS, padahal Islam sangat baik. Dan kalau mau ngeritik Islamnya, pelajari Islam. Dan sepemahaman saya sangat sedikit yang paham Islam dan kemudian mengkritik Islam. Oke, ini juga terjadi sebaliknya. Kita melihat orang Barat itu benci sama Islam. Kenapa? Karena ada pembakaran pembakaran Al-Quran. Ada ini. Yang kita melakukan kesalahan yang sama seperti teman saya menyalahkan Islam dengan memandang ISIS. Kita memotret mereka dari kejadian satu orang. Apakah semua orang seperti itu? Apakah ada ajaran untuk mempergunakan orang lain? Kalau tidak ada ajarannya, berarti yang masalah adalah orangnya, bukan agama. Jadi maksud saya begini, pada pertanyaan ini tadi, bagaimana menyikapi masyarakat yang menentang agama Islam? Kita pastikan dulu dia menentang Islam. Jangan-jangan kita hanya diprovokasi, seolah-olah dia menghina Islam. Seolah-olah dia menentang Islam. Padahal hanya urusan kebodohan, hanya urusan ketidaktahuan kadang-kadang. Cuma kemudian dibakar agar kepentingan yang membakar kita bisa terpenuhi dengan dukungan kita. Hati-hati dengan powermu, hati-hati dengan knowledge-mu. Ayat Quran jelas kok mengatakan jangan masuk sesuatu yang kamu nggak paham. Pahami dulu beneran. Bagaimana cara
adat budaya yang bertentangan dengan agama Islam. Ini lagi sama-sama ini. Kita harus kita harus menggali lebih dalam lagi nih. Cara menyikapi adat budaya yang bertentangan dengan Islam tidak akan bertahan lama. Adat yang tidak gini, saya tidak melihat Islam sebagai ini perbedaan fundamental pandangan terhadap Islam ya, yang saya miliki. Islam itu bukan agama. Ini mungkin agak kasar ini ngomongnya. Ini bukan agama dalam perspektif begini. Kalau ada agama Islam, ada agama Kristen, ada agama Katolik, ada dan seterusnya. Dia adalah bagian dari agama-agama tersebut. Saya tidak setuju Islam seperti itu. Islam adalah way of life, cara hidup yang komprehensif. Jadi dia bukan bertarung dengan agama yang lain. Islam adalah truth itu sendiri. Islam adalah kebenaran yang belum manusia pahami. Dia adalah petunjuk-petunjuk terhadap kebenaran yang manusia belum pahami itu sendiri. Jadi dia bisa terefleksi di mana saja. Ada penelitian oleh salah satu tiga orang ilmuwan Islam di Inggris. Dia mencoba mencari parameter kesejahteraan negara menurut Quran. Dia kumpulkan semua ayatnya, dia bikin parameternya. Oke, parameter fisiknya kayak gini nih. Terus kemudian data kriteria dari Quran tersebut itu dia gunakan untuk memotret negara mana yang paling Islam. Dan faktanya 10 negara terbesar tidak ada yang negara Islam. Justru banyak negara Skandinavia yang disebut sebagai dalam Quran adalah negara yang paling Islam. Gimana? Nggak sederhana kita bikin justifikasi mana Islam mana tidak. Itu stereotip. Hati-hati sama stereotip, hati-hati sama simplifikasi menghakimi daripada berpikir. Hati-hati. Saya tidak ngomong tidak ada masalah ini ya, tapi masalahnya jauh lebih minor dari yang Anda bayangkan. Kalau ada orang tahu Islam, tahu budaya, gini, ada budaya dalam lingkaran kehidupan dia, dan dia memeluk agama Islam. Ada yang mau melakukan, ada yang gini, budaya sama agama itu sama. Mereka sebuah konsep, tidak akan hidup, tidak akan menjadi sesuatu kalau tidak ada agen manusianya. Jadi agen manusianya harus melakukan sebuah budaya atau melakukan nilai agama. Atau ada budaya yang mengandung nilai agama di bawahnya. Itu juga bisa. Tapi jangan lupa, faktor utamanya adalah manusia harus menjadi agen. Ketika ada adat yang berlawanan dengan Islam, dan tidak ada yang melakukan adat tersebut, tunggu satu generasi hilang kok. Tidak ada yang akan meneruskan kok. Sederhana. Jadi kalimat klise itu ada benarnya kadang-kadang. Kalimat klise yang ini, perbedaan itu dimulai dari diri. Jadilah perbedaan yang ingin kamu wujudkan. Jadi kamu membayangkan perbedaan apa, kamu menjadi perbedaan tersebut. Jadi memulai dari situ. Ini klise yang tidak salah. Kenapa? Karena ini tadi, kalau pertanyaannya adalah bagaimana dengan adat budaya yang berlawanan dengan Islam. Kalau tidak ada pelakunya tidak akan hidup. Kalau ada yang melakukannya berarti dia bukan Islam. Islamnya hanya di mulut. Karena Anda mau ngaku Islam, Anda mau ngaku percaya Tuhan, Anda mau ngaku apapun, itu yang saya tangkap hanyalah dari mulut Anda. Yang saya tangkap hanyalah kalimat Anda. Saya nggak tahu kebenarannya sama sekali. Dan Anda tidak bisa membuktikan kecuali dengan perilaku. Kalau perilakunya kayak gini, jelas dia bukan Islam. Dia kalau ngakunya Islam terus kemudian korupsi, jelas bukan Islam. Karena parameter tertinggi dalam Islam salah satunya adalah tidak merugikan orang lain. Dia masih korupsi, mulutnya aja ngaku Islam, tapi enggak juga sebenarnya. Dia bukan representasi yang baik terhadap ajaran Islam, walaupun pakai peci dan seterusnya lah, dan ngakunya sangat soleh. Tapi intinya adalah gitu. Nah ini saya selesaikan dulu. Bagaimana cara dakwah yang baik di masa sekarang? Kalau saya tahu bahwa ini konsepnya adalah ceramah dakwah, saya nggak akan datang juga pasti, karena saya nggak sangat-sangat gatal dengan posisi dakwah. Begini, dengan konsepsi dakwah modern, dianggap bahwa kita harus mengatakan pada sesuatu kepada orang lain, kita harus menyampaikan satu dengan orang lain. Menyampaikan itu tidak hanya pakai mulut. Kita punya banyak indera, kita punya tangan, kita punya mata, kita punya kaki, dan seterusnya. Dakwah paling baik gimana? Jadi sesuatu yang kamu pengen dakwahin itu. Semua orang bisa mengumpulkan 1000 kayu, tapi tidak bisa membuatnya menjadi rumah. Kamu punya 5 ilmu, kamu lakukan, saya lebih menghargai daripada kamu punya 1000 ilmu dan ngomong ke orang lain, tapi tidak menunjukkan bahwa dirimu menggunakan ilmu itu untuk memecahkan masalah. Contoh paling sederhana gini, kita pengen belajar sabar, pengen belajar tenang dari kiai, tapi kiainya marah-marah terus. Bagaimana ilmunya bisa dipakai untuk
Saya kalau untuk dirinya sendiri saya nggak kepake. Gitu. Salah satu contohnya misalnya. Karena kiai ini juga kadang-kadang dipakai sebagai alat sosial juga. Ngaku-ngaku kiai dan seterusnya. Kalau kiai beneran kelihatan kok. Semua ilmunya itu kelihatan dalam perilaku. Dakwah terbaik apa? Menjadi orang yang berguna. Gampangnya gini ya. Kalau kamu di kampungmu sudah dikangenin, oh nggak ada si A ya. Nggak enak kalau nggak ada si A. Anda sudah mulai bisa berdakwah. Berdakwah itu dalam tanda petik. Gitu. Kamu jadi orang yang dicintai, orang yang dikangenin. Kamu menjadi perilaku yang memang membuat orang lain baik. Statement sebelum ditanya sama sahabatnya atau disuruh sama Jibril. Tiba-tiba ngomong, sangat-sangat jarang. Pasti dimulai dari pertanyaan. Kamu mau dakwah gimana kalau nggak ada yang tanya sama kamu? Mungkin kamu kalau merasa lebih hebat dari Nabi, monggo. Tapi kalau saya ngikutin Nabi, Nabi itu menjadi pengen apa? Kalau melihat sejarah Nabi, beliau menjadi al-amin, jadi orang yang dipercaya, dan kemudian wow kesana kemari menunjukkan dirinya, terus kemudian ngobrol menjawab kalau ditanya. Orang gimana orang bisa tanya dengan perilakunya orang akan kamu ngapain sih? Baru dia menjelaskan. Kenapa kamu gini? Baru dia menjelaskan. Sebelum itu perilaku semuanya coba diteliti. Bagaimana para mahasiswa dalam proses penyebaran agama Islam? Jadi pelaku itu tadi. Saya nggak paham dengan nafsu penyebaran agama Islam. Islam saat ini adalah apa namanya agama yang pertumbuhannya tercepat di dunia. Apakah itu membuatmu bahagia? Boleh kamu bahagia, boleh juga kamu khawatir. Seberapa yang benar-benar Islam, seberapa yang hanya buih-buih, hanya senang pakai baju Islam agar diterima, memakai baju Islam agar merasa hebat, masuk baju Islam agar merasa tenang dan seterusnya. Saya harap mahasiswa belajar Islam dengan kafah, dengan benar-benar tidak menjadi buih seperti yang dikatakan Nabi. Dulu mengatakan bahwa nanti Islam akan sangat banyak tempat seperti buih yang kalau dikena angin ya hilang. Harapan saya adalah bagaimana peran mahasiswa menjadi representasi Islam yang sesungguhnya, menjadi representasi Islam yang benar-benar. Saya mengutip Habib Nurmagomedov, orang yang non Islam, orang yang tidak gitu paham Islam itu nggak baca ayat, nggak baca hadis. Yang mereka lihat adalah perilaku manusianya. Jadi kamu adalah representasi dari Islam itu sendiri. Kalau mahasiswa mau berdakwah, jaga tuturmu, jaga perilakumu, hebatkan outputmu, jadi teladan, jadi dikangenin, jadi gayeng dan seterusnya sehingga Islam bisa terpancar secara jernih lewat diri, tidak terkaburkan oleh nafsu-nafsu, tidak terkaburkan oleh hijab-hijab, tapi jadi representasi Islam yang terjernih. Harapan saya mahasiswa seperti itu. Oke, enam-enamnya saya jawab. Nanti saya terlalu banyak ngomong. Saya sudah ngomong setengah jam. Mungkin ini sampai jam berapa, Mas? Sampai jam 5 ya? Mungkin berarti bisa diberikan ke tanya jawab. Ini pada tidur apa mendengarkan? Baik, mungkin terima kasih kepada Gus Abrang yang telah menyampaikan materi yang sangat menarik bagi kami semua. Yang perlu digarisbawahi dari apa yang disampaikan oleh Gus Abrang, bahwa Islam masuk ke Indonesia dan berakulturasi budaya dengan budaya Indonesia itu karena membawa manfaat kepada masyarakat dan mampu memecahkan permasalahan di dalam sebuah masyarakat. Dakwah itu merupakan suatu kegiatan yang sulit, dakwah yang sebenarnya yaitu dakwah dengan melakukan benar-benar melakukan sesuatu yang diajarkan dalam Islam, bukan hanya sekedar dengan kata-kata. Nah, itulah yang dilakukan oleh para wali songo ketika menjalankan dakwah di Indonesia sehingga mudah dilakukan, diterima di masyarakat. Nah, mungkin kita lanjut Gus Damar dengan sesi diskusi untuk selama 20 menit, kemudian nanti akan dilanjutkan sesi tanya jawab dengan peserta selama 10 menit. Kalau kita flashback yang tadi terkait dengan perkembangan dan penyebaran Islam di tanah air, bahwa Islam hadir di tengah masyarakat dan sudah memiliki budaya tersendiri. Nah, kemudian Islam juga mengalami akulturasi dengan budaya setempat yang sangat beragam. Nah, apakah perlu dilakukan penyaringan budaya agar tidak terlalu menyimpang dari ajaran Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah?
Pertama, apakah perlu menyaring? Siapa yang menyaring? Tidak ada satu orang pun punya kekuatan menyaring. Gimana? Mau pakai hukum, mau pakai undang-undang. Ini cara berpikir yang linear ini, menyaring budaya. No, tidak ada yang bisa. Apa sih budaya ini? Coba kita lihat dulu apa budaya. Apa sih budaya? Kultur. Apa kultur? Gini, kamu kalau 5 orang kumpul sama teman, kamu punya budaya sendiri ya? Ngopi bareng-bareng, yang mungkin beda dengan kumpulan yang lain. Oke, setiap manusia, saya urut nih, saya urut agar petanya kelihatan jangan klise ya, agar petanya jelas clear nih. Gimana sih budaya? Gimana sih letak agama? Gimana sih letak personal? Agar clear letaknya. Kalau kita bedah dulu, berpikir kita. Setiap manusia itu punya perbedaan. Setiap manusia punya perbedaan. Tapi setiap manusia juga ada persamaan. Kalau 100% berbeda, nggak akan bisa ngobrol satu sama lain. Kalau 100% sama, ngapain ngobrol? Ngapain berinteraksi? Jadi pasti ada part yang sama dan ada part yang beda. Oke? Terus kalau kumpul 10 orang nih, part yang sama itu muncul menjadi budaya bersama. Anda punya geng 5 orang sering punya budaya ngopi karena lima-limanya senang ngopi. Kalau ada yang nggak senang ngopi pasti dia nggak ikut dan dia akan keluar dari kultur tersebut, dari budaya tersebut. Oke, jadi budaya adalah garis merah persamaan yang disetujui oleh banyak manusia dalam satu komunitas. Ya, oke. Di situ ada perilaku, ada nilai, ada konsep, ada ide, dan seterusnya. Itu namanya budaya. Agama itu apa? Kan pertanyaannya gitu kemudian. Nilai agama itu apa? Kalau nilai budaya adalah agregasi garis merah dari setiap orang, para pelakunya ini yang disebut sebagai budaya. Oke. Kalau ini berjalan berdasarkan waktu, tahun ini, tahun depan, tahun 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 1000 tahun, yang bertahan itu apa? Budaya bisa berubah. Tapi dalam budaya yang berbeda, ada garis merah juga yang namanya nilai. Itu yang dibocorkan dalam agama. Ini saya ngajak mikir kayak gini nih, apa kita terlalu terbiasa dengan itu soalnya, terlalu terbiasa dengan diceramai. Saya ngajak mikir, itu loh, petanya seperti itu. Budaya adalah agregasi antar manusianya. Garis merah menjadi budaya. Budaya berjalan berdasarkan waktu, nanti ada yang berubah juga budayanya. Tapi ada nilai yang berlaku universal, itu yang namanya agama. Jadi kalau menabrakkan agama sama budaya, berarti dia tidak tahu peta. Dia menganggap agama adalah seperti budaya, dia menganggap budaya adalah seperti agama. Agama itu berlaku sepanjang zaman, setuju atau tidak? Berarti dia tidak hilang berdasarkan apa namanya perkembangan teknologi, perubahan budaya, berarti tidak hilang. Kalau dia berlaku sepanjang zaman itu janjinya. Kalau dia berlaku sepanjang zaman tidak terpengaruh oleh teknologi, tidak terpengaruh oleh perubahan budaya, berarti dia nilai agregasi dari perkembangan. Apa itu? Itu yang dibocorkan agama. Tidak sesederhana kalimat-kalimat klise sebenarnya. Itu yang dibocorkan agama. Karena setiap orang yang tahu hakikat itu, dia akan unggul di zaman apapun. Dia akan jadi manusia, benar-benar manusia unggul di zaman apapun. Di zaman modern, di zaman whatever zaman, dia akan unggul kalau tahu garis merah agama tersebut. Nah, jadi, apakah kita bisa memfilter? Otomatis akan terfilter, Mas. Mungkin bukan dalam hidup Anda, mungkin bisa 2 generasi, 3 generasi, tapi sesuatu yang tidak universal itu akan terfilter dengan sendiri. Hukum-hukum Tuhan kok itu. Paham nggak? Gitu nggak? Ada lagi pertanyaan, buka aja dari sama teman-teman. Serta kalau mau. Baik, mungkin langsung saya buka aja ya untuk teman-teman peserta yang ingin bertanya supaya lebih interaktif, langsung bisa menggunakan fitur raise hand yang kemudian nanti akan saya tunjuk untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada Gus Damar. Silakan, monggo kepada teman-teman peserta. Baik, silakan Mas Yakzan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kita tahu bahwa di Indonesia, di Nusantara, bahwa secara umum budaya itu lebih kental, lebih sentral ada di wilayah-wilayah perkampungan. Sedangkan kemajuan-kemajuan modernisasi dan teknologi itu
secara umum lebih sentral ada di perkotaan. Pertanyaan saya adalah apakah budaya itu menghambat modernisasi, apakah menghambat kemajuan peradaban? Oke, kita balik ke itu dulu ya, agar apa namanya tidak agar clear. Lagi-lagi mohon maaf, saya selalu kayak gini karena kadang-kadang kita sama bahasa tidak spesifik. Ada bedanya budaya sama kultur, budaya sama tradisi, ada bedanya. Kita ngomong tradisi budaya kan selalu seperti itu. Tapi ada bedanya budaya dengan tradisi. Oke. Budaya adalah sesuatu yang kita belajar dari orang lain, transmisinya horizontal. Anda pakai Twitter, itu budaya Twitter. Anda pakai Facebook, itu budaya Facebook. Anda pakai Zoom, budaya webinar. Ini budaya, jangan dianggap ini bukan budaya. Kalau tradisi adalah perilaku komunal yang diajari secara yang ditransmisikan secara vertikal. Mohon di-mute dulu ya untuk ngomong itu. Apa namanya? Jadi yang ditransmisikan secara vertikal. Kita belajar dari bapak belajar dari mbah belajar dari nenek moyang. Itu namanya tradisi. Oke, paham ya itu ya. Berarti yang Anda tanyakan tadi, tradisi sama budaya, betul nggak? Tradisi yang didesakan tradisi itu tadi. Yang anggap tradisi nenek moyang itu kok banyak ada di desa, terus budaya, terus yang di kota ini kok hilang budayanya gitu ya? Apa tadi pertanyaannya? Jadi bisa kita parafrase lagi. Budaya di kota itu tidak hilang, budayanya berubah mengikuti perkembangan zaman. Oke, kalau di kampung adopsi budaya modernnya lebih lambat karena tradisinya kuat. Tapi kita lihat juga, kalau penetrasi internetnya cepat, tradisinya juga lama-lama hilang. Semua tradisi itu hidup karena pelakunya, karena agen manusianya. Jadi kalau tradisi menghambat kemajuan tidak, karena yang kita gini, kemajuan itu multi aspek. Jangan lupa, Anda lihat, kemajuan teknologi yang membuat banyak hal menjadi mudah, itu juga jadi kemunduran mental dalam tanda petik. Narsistik, mental health, gampang stres, dan seterusnya, yang tidak dimiliki oleh nenek moyang kita. Jadi, kultur budaya itu seharusnya menemukan titik terbaiknya untuk berkembang terus, berubah terus. Jadi nggak masalah, nggak harus menjaga kultur juga, karena kultur yang karena tradisi yang berguna pasti akan diteruskan. Contohnya gini, tradisi di Bali tergerus atau tidak? Masih berjalan ya, karena dia berguna untuk proses pariwisata. Ada fungsi lainnya. Kalau kultur ini nggak ada, kalau tradisi ini nggak ada gunanya, pastikan itu lama-lama hilang pasti. Kenapa? Karena tidak ada yang mau melakukan, gitu aja. Ini banyak gembar-gembor untuk ayo kita harus menjaga tradisi dan seterusnya. Yang selalu gagal menurut saya adalah membuat petanya. Kalau tradisi ini tidak ada gunanya, nggak akan ada yang mau melakukan, mau bayar kayak apa. Lama-lama akan lupa kalau nggak ada gunanya. Baliknya tadi itu, kalau ada gunanya pasti akan diadopsi. Ini nanti juga gini kok, modernnya seperti apapun, agama tidak akan ditinggalkan, tradisi yang berguna juga tidak akan ditinggalkan. Contoh paling sederhana, tradisi cuci tangan di depan. Dulu sempat ditinggalkan dengan gentong. Karena kita tahu gunanya ketika pandemi ini, di beberapa desa tradisi itu dikembalikan. Ada gentong di depan untuk cuci tangan sebelum masuk rumah. Tradisi yang kita miliki, ternyata kita baru tahu gunanya, terus kemudian dikembalikan lagi. Oke, saya melebar terlalu jauh, tapi jawabannya begini. Apakah tradisi menghambat kemajuan? Tidak. Tradisi itu memberi counterbalance terhadap kemajuan. Sehingga majunya ngegasnya juga pakai rem. Karena ngegas kemajuan tanpa rem berbahaya, rem tanpa gas nggak maju-maju. Jadi menurut saya itu keseimbangan yang diperlukan. Baik, terima kasih Gus Abrang. Apakah dari Mas Yakzan ada pertanyaan lanjutan atau ada tanggapan sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya?
Dari saya sudah cukup. Atur nuhun atas jawaban. Menurut Baik. Mungkin kita lanjut ke penanya yang kedua, yaitu ada Mas Muhammad Arif Faizin. Jadi silakan kepada Mas Muhammad Arif Faizin untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung kepada Gus Abram. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin Gus, mungkin kita tahu bahwa yang ada di sekitar kita ini seringkali kita temui itu banyak orang yang salah paham dengan yang namanya tradisi dan dengan agama. Yang mungkin kita tahu banyak dari kita itu bingung membedakan antara yang namanya tradisi atau budaya dengan agama itu sendiri. Nah, menurut Gus Sabrang sendiri, gimana cara kita menyampaikan yang tepat kalau itu tradisi, itu budaya, bukan agama. Menyampaikan cara yang tepat itu ke orang yang tidak bisa membedakan antara tradisi dan budaya dengan agama. Terima kasih, Mas. menyampaikan yang tepat agar mereka paham gitu mas maksudnya. Oke. Oh, kalau mereka nggak ada pertanyaan kan nggak usah di nggak apa-apain toh ya wes nggak masalah. Tapi mereka pengen tahu apa bedanya tradisi sama agama gitu kan. Sepemahaman saya begini mas, Anda bisa membedakan manis dengan mangga nggak? Manis dengan gula bisa membedakan nggak? Bisa, Mas. Beda ya, manis sama gula. Karena manis bisa ada di mangga, manis bisa ada di yang dinaksir itu juga manis. apa, apa, jadi gini, kalau tradisi itu bisa berubah-ubah seperti mangga, apel, gula, dan seterusnya. Kalau agama itu hakikat yang namanya manis. Selama dia manis, dia tidak melanggar agama, dia mengikuti agama. Selama manis. Dia boleh bentuknya seperti mangga, dia boleh bentuknya seperti gula, dan seterusnya. Tapi selama dia manis, dia tetap agama. Bedanya itu aja, cara membedakan tradisi dan agama gimana? Agama letaknya pada konsep manis, tradisi letaknya pada konsep apa yang membawa manis tersebut. Karena misalnya gini, kita tradisinya pada salam-salaman, wajib pada agama salam-salaman, enggak juga kan? Halal bihalal itu cuma ada di Indonesia. Apa Anda cari sejarahnya, di luar negeri nggak ada yang konsep namanya halal bihalal, itu hanya konsep ada di Indonesia. Terus apa itu melanggar agama? Karena dia membawa manisnya agama, jadi nggak masalah. Baju koko, emang kamu pikir dari dunia budaya Islam? Ini dari budaya Cina ini, kerah kayak gini nih, baju koko. Tapi apakah itu kemudian menghilangkan manis? Kan nggak juga. Kalau kita tetap membawanya dengan agama, kita tetap nggak masalah mau pakai ban Vespa, mau pakai peci, mau pakai apa terserah. Kalau yang manis, ya kalau intinya adalah manis itu tetap tidak melanggar agama. Jadi bedanya manis sama yang membawa manis adalah bedanya agama dan ekspresinya. Ekspresi kebaikan, ekspresi kasih sayang, ekspresi cinta kasih, ekspresi berpikir itu boleh pakai apa aja. Tapi kan itu konsep-konsep yang ditanam oleh agama. Semoga membantu itu mas. Ada manis, ada mangga. Ada manis, ada apel. Ada manis, ada gula. Terserah, ada gula aja, ada yang gula kotak, ada yang gula pasir, ada gula merah. Tapi semuanya manis. Oke, tak perlu. Semoga menjawab. Terima kasih Gus Sabrang atas jawabannya. Mungkin saya ingatkan lagi kepada para peserta yang ingin bertanya, bisa langsung melalui fitur raise hand atau juga bisa melakukan diketik di fitur chat Zoom. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke. Ini ada Mbak Nila Muhaimatul Adima. Jadi kepada Mbak Nila bisa langsung menyampaikan pertanyaan kepada Gus Sabrang. Gus, ini angkutan ini suara saya masuk kan ya? Izin bertanya. Jadi saya tadi tertarik dengan salah satu pernyataan dari Gus Damar mengenai bahwa konflik yang berkembang itu berdasarkan fakta 90% itu berdasarkan ya kepentingan masing-masing kelompok yang mungkin ya berkepentingan dengan konflik tersebut. Nah, karena ini juga pembahasannya juga sudah terlanjur seputar budaya dan juga
mungkin agama. Saya ingin tanya tentang ya saat ini ya lebih ke tentang dakwah sih Gus. Banyak golongan-golongan itu mengklaim dirinya dengan berbagai ya klaim yang mereka cantumkan lah. Mungkin saya yang amputen aswaja atau mungkin saya yang penegak Islam atau apa dan lain-lain. Dan berdasarkan pernyataan Gus Damar yang tadi mengenai kepentingan, berarti kan bisa bisa dikatakan mungkin bahwa masing-masing golongan yang mengklaim dirinya tersebut dan juga melakukan effort tertentu untuk meningkatkan eksistensinya kan juga berdasarkan kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, sekarang itu yang ya yang jadi pertanyaan saya kayak gimana biar kita agamanya bisa kayak memilah memilah mana sih kelompok yang bisa dikatakan mungkin nggak terlalu berkepentingan dalam hal tersebut. Jadi gampangannya kayak geraknya niku benar-benar tidak dilabeli oleh kepentingan karena saya merasa bahwa sekarang sepertinya gerak saya pun juga dilabeli kepentingan tertentu akhirnya. Ngaten Gus. Terima kasih. Ini pandangan yang itu ya, tajam ya, senang ya. Ini berpikir itu. Tidak ada satu orang pun yang bisa lepas dari kepentingan. Kan gitu, pasti orang punya, semua orang punya kepentingan tuh pasti. Pertanyaan adalah kepentingan apa? Kepentingan orang banyak, kepentingan dirimu sendiri, kepentingan yang mana nih? Dan semua orang boleh berjuang sesuai dengan kepentingannya yang dia pahami sebagai kepentingannya. Dan sebenarnya konflik kepentingan itu biasa dalam dunia, apa namanya, di peradaban. Coba Anda cari itu, apa namanya, ini ya, karena senang aku pertanyaanmu tadi, karena tadi mengandung itu juga, nanti apa, uh, waspada terhadap diri, karena diri juga bisa jadi punya kepentingan kan gitu. Dan saya pastikan iya semua orang punya kepentingan. Pertanyaan apa, dan terusannya adalah itu tadi, kepentingan kepada siapa. Saya pengen ngasih PR itu, coba cari ceramahnya Pak Soekarno yang ngomong tentang negeri utara. Dia ngomong gini, negeri utara adalah, saya kalimatnya lupa ya, tapi saya intinya adalah ngomongnya begini, negeri utara adalah negeri yang tidak pernah ada konflik di dalamnya, negeri yang damai terus menerus, tapi tidak maju negaranya. Ya gitu-gitu aja karena nggak ada konflik kan gitu. Kadang-kadang konflik kepentingan itu diperlukan untuk saling adu ide, mencari ide terbaik itu ke depannya seperti apa. Karena pasti ada perbedaan pendapat pasti. Nah, perbedaan pendapat ini yang disebut sebagai, biasanya kalau teori sosial disebut sebagai struggle of power. Gini ya, jangan menganggap itu hal yang buruk ya. Tabrakan kepentingan itu pasti ada. Wes lah, wong kita milih nonton sinetron apa pipis dulu aja tabrakan kepentingan kok. Ini yang mana ya? Ini tabrakan mana dulu yang saya utamakan ya? Selalu ada tabrakan kepentingan dalam. Cuman gini, kemudian tadi parameter pertama, kepentingan untuk siapa yang diperjuangkan. Nomor dua, efek apa yang dihasilkan? Kalau dua orang lomba, cara menangnya adalah dengan menyabotase musuhnya, itu yang akan terjadi, agregasinya akan jelek. Gampangnya gini, matematika aja. Ada 4 sama 4 nih. Perang nih, banyak-banyakan. Yang lebih banyak yang menang. Ada 2 cara. Satu menjadi 5 agar dia menang. Satu, motong kaki yang lain menjadi 3, dia menang juga. Ada 2 langkah nih, paham ya? Tapi apa yang terjadi dengan dia menghancurkan yang lain? Totalnya satu negara jadi cuma 7 kekuatannya. Kalau dia dengan membangun dirinya, totalnya jadi 9. Kalau kita lomba dengan orang lain, struggle of power, tadi itu, tarik-tarikan kepentingan, dengan cara menghancurkan musuh, berarti kita menghancurkan kita sendiri. Karena kita secara komunal akan hancur. Kalau kita menang dengan mengupgrade diri, nah itu cara yang menang, nggak masalah, mengupgrade diri. Nggak usah motong kaki dia, jangan mensabotase dia, karena dia berhak punya, apa namanya, kepercayaan, dia berhak punya jalan perjuangannya sendiri. Karena boleh jujur ya, saya bawa ke lebih dalam lagi. Tadi kan aku senang dengan tadi ngomong bilang jangan-jangan kita punya kepentingan. Semua orang ikut kelompok itu punya kepentingan kok. Karena ketika kamu merasa lemah, cara terbaik adalah menjadi bagian dari kelompok. Sehingga kamu tidak lagi merasa lemah. Kebanyakan orang tanpa sadar
mengikuti sebuah kelompok, bahkan mengaku beragama, itu kepentingannya hanya karena agar dirinya tidak sendirian, agar dirinya punya teman dan punya kekuatan, bukan tentang dirinya yang sebenar. Kalau ditanyain agamamu apa? Menurut saya personal itu. Kamu nggak perlu tahu agamaku, yang penting outputku baik atau tidak untuk orang lain. Kamu terserah saya mau ngapain, kamu nggak perlu tahu. Menurut saya sebenarnya seperti itu. Tapi kan juga nggak masalah. Saya agamanya A. Kenapa? Agar tahu siapa teman, siapa yang bisa tak sandarin. Kan gitu. Jadi seringkali kelompok, entah agama, entah suku, entah negara, entah mana apapun yang diambil sebagai identitas, sebenarnya kepentingan untuk menaikkan diri, untuk keselamatan diri, untuk mengikuti apa yang dia bayangkan lah. Jadi kadang-kadang kasihan juga, Mbak. Maksudnya banyak orang yang ikut kelompok itu hanya karena pengen nyaman aja, pengen nggak pengen dia nggak tahu juga. Ada tanyain yang ikut demo kira-kira yang tahu benar-benar masalahnya berapa orang sih? Misalnya ada 3 temenmu nonton film, nonton sinetron, kami ikut nonton nggak? Dan menurut saya pilihan itu sudah berhenti pada Islam, agama Islam, kanjeng Nabi, syahadat. Setelah syahadat tidak perlu ada pilihan lain menurut saya, karena tidak ada ya setelah Islam kelompok apa, mazhab apa, pelajari semuanya, hargai semuanya, dilihat semuanya, kita obrolin bersama, struggle of power ya sudah oke, nggak masalah. Tapi kemudian kamu tahu dirimu, secara aslinya kamu akan tahu dirimu yang mana, tanpa harus punya ikrar kepada orang aku ikut kelompok apa gitu misalnya. Sampai saat ini saya kan tidak mengikrarkan saya kelompok apa. Walaupun saya ditarik jadi anggota pengurus itulah, pengurus inilah, pengurus inilah. Ya saya, oke, menurut Anda saya berguna, alhamdulillah. Tapi kalau saya mengikrarkan kelompok, karena saya berhenti syahadat di kanjeng Nabi, tidak ada syahadat pada kelompok tertentu yang lain. Saya takut bahwa saya ikut kelompok itu hanya karena saya tidak yakin pada diri. Saya meminta perlindungan pada kelompok, bukan minta perlindungan kepada Tuhan. Saya kelompok A ini, saya kelompok B ini. Saya sebenarnya cuma takut sendiri aja nih, saya minta perlindungan yang bukan sama Tuhan nih. Kan saya takutnya seperti itu. Saya tidak yakin bahwa dirinya cukup bersih untuk itu. Makanya kalau ada orang punya kepentingan untuk memperbaiki bangsa, entah pakai cara apa saja, pasti saya hargai, walaupun saya nggak setuju. Tapi kalau untuk kepentingannya sendiri, saya nggak akan memusuhi, tapi saya nggak akan membantu kamu sedikit pun. Urusannya perutmu sendiri. Kalau urusannya orang banyak, ayo kita bareng-bareng. Tapi kalau urusannya cuma sendirian, mohon maaf lah. Dan saya nggak mau. Semoga menjawab ya, agak melebar-melebar, tapi semoga banyak yang bisa dipetik. Baik, terima kasih kepada Gus Abrang atas jawaban-jawabannya. Pertanyaan dari Mbak Nila Muhaimatul Latibah ini akan mengakhiri sesi tanya jawab kita pada kegiatan Ngopi Inspirasi sore hari ini. Nah, untuk mengakhiri acara Ngopi Inspirasi kali ini, kami mohon kepada Gus Abrang untuk memberikan closing statement sekaligus doa penutup. Jadi kepada Gus Abrang kami persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Budaya tidak bisa kita hindari, karena budaya adalah cara kita bersambung satu sama lain. Budaya terus bergerak, itu tidak bisa kita hindari juga, karena budaya tergantung pada teknologi yang mengenablekan budaya tersebut bisa terjadi. Sebagai mahasiswa, ayo, jangan sampai kehilangan manis di dalam budaya yang baru. Justru masukkan sebanyak mungkin manisnya agama dalam budaya-budaya yang baru tumbuh ini. Di teknologi yang baru ini. Tradisi penting, tapi proporsional. Kalau berguna, ayo kita teruskan. Kalau tidak berguna, tinggalkan, nggak masalah. Penting membangun sesuatu yang baru. Budaya yang baru, yang manis, yang menumbuhkan untuk kita bersama. Dan itu semua sekarang terletak di tangan mahasiswa. Berani nggak terhadap tantangan ini, monggo silahkan. Tapi menurut saya itu sebagai pemuda yang cross dengan Islam, langkah terbaiknya adalah menjadi representasi Islam terbaik pada setiap zaman dan budaya yang baru. Terima kasih. Semoga kita semua bisa. Baik, terima kasih kami aturkan kepada Gus
Sabrang selaku pembicara pada sore hari ini. Dengan diberikannya closing statement, maka berakhirlah serangkaian acara Ngopi Inspirasi hari ini. Sebelum menutup acara pada sore hari ini, mungkin akan ada sesi dokumentasi untuk mengabadikan momen kita pada sore hari ini. Jadi kepada teman-teman yang belum on kamera, dipersilakan untuk on kamera. Kami tunggu hingga 17.02 mungkin. Baik, masih kami tunggu pada teman-teman yang belum menyalakan kamera. Baik, di sini sesi foto bersama akan saya pandu. Jadi siapkan senyum terbaik teman-teman semua. Jadi 1, 2, 3. Baik, karena di sini hanya ada satu slide yang on kamera, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir dan khususnya kepada Gus Sabrang yang telah berkenan untuk berbagi ilmu kepada kami semua, dan materinya sangat menarik dan kami ucapkan sekali lagi terima kasih. Kami dari panitia mohon maaf apabila dalam serangkaian acara Ngopi Inspirasi pada sore hari ini terdapat kesalahan. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.